لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ونصره ووالاه. Amma ba'du. Gang kaulah hormati para alim, para sepuh, bini sepuh, para haji, ibu hajah, khususipun ketua takmir, khususipun Bapak Yai Fadlan, Bapak Kurtilan sanis-sanisipun struktur Masjid Al-Mujahidin yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Mari kita senantiasa haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya, anugerahnya, nikmat-nikmatnya, wabil khusus nikmat iman, nikmat Islam dan ihsan. Samping pula nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat kekuatan, sehingga alhamdulillah atas takdir Allah kita masih diperkenankan untuk berkumpul bersama melaksanakan sholat subuh berjemaah, dilanjutkan kegiatan rutin ba'da sholat subuh hari Sabtu pagi. Mudah-mudahan amal dan ibadah kita yang sudah, sedang, dan yang akan kita lakukan senantiasa mendapatkan pahala yang berlimpah, mendapat berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam kita sampaikan kepada baginda kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua beserta keluarga yang kita cinta sayangi mendapatkan syafaatnya beliau, baik syafaat alam dunia maupun syafaat alam akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, monggo sebelum kita mulai kita sholawatan sesarengan. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan ya Rasulullah
salamun alaik ya rafi'asyani wa daraji aqfatan yaji alami ya ruhailal judi wal karami ya ruhailal judi wal karami. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur suwun. Alhamdulillah, kenapa kita senantiasa bersolawat kepada Nabi, karena sebelum sesuatu kita mulai dengan solawat, apalagi sesuatu itu hal yang baik, maka sholawat itu kunci pembuka pintu langit untuk kemudian amal kita itu diterima sampai pada sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pula kebaikan-kebaikan kita, pahala-pahala kita itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti ini hal yang istimewa sekali. Jadi betul-betul kita haturkan terima kasih, rasa syukur yang tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena sudah ditakdirkan untuk kesekian kalinya kita bisa duduk bareng, berzikir, bersolawat, sholat. Itu hal yang istimewa. Barangkali saat ini kita menganggapnya hal yang biasa-biasa saja. Tapi ini bagi Kanjeng Nabi itu sungguh mengagumkan. Dan bagi Allah itu sungguh hal yang luar biasa. Di antara hadis dalam riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi, Baginda Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Uridat alayya ujuru ummati hatta al-qazatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjid." Diperlihatkan kepadaku pahala-pahala umatku, disingkapkan oleh Allah sesuatu yang tidak bisa dialami oleh nabi-nabi yang lain. Jadi nabi niku bisa melihat pahala kita. Hatta al-qazatu, sampai hal-hal yang remeh-temeh. Yukhrijuhar rujulu minal masjidi, sampai hal yang mungkin kita menganggapnya bukan sesuatu. Misalnya napa niku membuang kotoran atau menggelar sejadah di masjid misalnya, atau ngeresiki napa niku yang di atas nih, sawang sawang-sawangan ini. Lah niku diperlihatkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Nabi tahu, kagum Kanjeng Nabi kepada perilaku umatnya. Meskipun tidak pernah melihat Nabi, hanya melihat dan mengetahui teks tulisan yang disabdakan oleh beliau, dan umatnya mampu mengamalkannya. Sekecil itu diperlihatkan kepada Nabi, dan tentu Nabi sangat senang. Tapi sebaliknya, uridat alayya dzunubu ummati. Jadi diperlihatkan pula
kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan, keburukan-keburukan, hal-hal negatif yang kita lakukan di hadapan Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kira-kira isin boten? Boten. Napa isin? Oh, nggak ngerti. Tapi kalau orang yang sadar tentu benar merasa ndak enak di tibae di samping Allah itu maha tahu, tibae Nabi ya tahu. Maka orang yang senantiasa diberikan kesadaran, orang-orang yang senantiasa bergumantung hatinya kepada kebenaran akan senantiasa sadar bahwa yang dia lakukan itu punya efek, punya dampak. Yang dia lakukan itu bukan hanya pada dirinya, jangan menganggap orang lain tidak tahu, tiba-tiba ada orang lain yang tahu. Tidak hanya Allah, tapi orang, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita berada pada kondisi dan momentum seperti ini, maka ini hal yang sungguh sangat luar biasa. Apalagi kemudian momentumnya niku adalah bulan apa? Rajab. Nek Rajab niku dikatakan dalam riwayat Hasan Al-Basri sebagai bulani Gusti Allah. Ar-Rajabu syahrullah wa Sya'banu syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab niku adalah bulani Gusti Allah. Dikatakan bulannya Gusti Allah karena begitu melimpahnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kebaikan di dalamnya. Artinya setiap apapun yang kita lakukan dari hal-hal yang kecil, maka efek atau daya pahalanya itu sangat besar sekali. Makanya difilosofikan Rajab niku ro kan terdiri dari 3 huruf. Ro niku adalah rahmatullah, yaitu rahmati Gusti Allah. Jimnya atau ja niku judullah, yaitu kedermawani Gusti Allah. Kemudian banyak itu birrullah, yaitu kebaikani Gusti Allah. Jadi kita alhamdulillah masih diberikan panjang dan masih bisa beribadah, dan alhamdulillah pula kita sudah melewati tahun 2025, dan alhamdulillah pula kalau yakin sedayanipun sampun liburan masing-masing. Alhamdulillah. Wonten sing boten liburan? Wonten bangsane. Ya liburan, sekali-kali liburan. Ben ngerti nek bumi ini Gusti Allah niku luas. Dan liburan itu dapat pahala, besar pahalanya liburan itu. Famshu fi manakibiha wa kulu mir rizqih wa ilaihin nusyur. Famshu budalo, liburan jorone. Wa kulu mir rizqih, dan berkulinerlah. Nah, saya itu niku ayat ngoten. Famshu fi manakibiha. Famshu ayo mlaku-mlaku jorone. Ya terserah. Healing, bahasa sekarang itu bahwa healing, jangan dah healing, ruwet nanti, menengomah, ngelengkem, bahaya nih tuh, gampang nesu, dan cepet nesu niku gairai cepet tuwe, orang panjang umur nanti. Jadi healing, famshu, jalan-jalan kemana? Ya terdekat ke alun-alun. Masuk tahun baru dia. Ya bisa, ya sawan tidak apa-apa, yang penting bisa buat pikiran itu fresh, bahagia. Yang penting itu
Saya itu nih tuh, karena hidup ini tergantung persepsi otak kita. Saya itu ada namanya teori Novo Eflin. Jadi nama teorinya itu Eflin. Bagaimana semesta ini dibentuk oleh kita, dibentuk oleh pribadi kita. Kalau persepsinya bagus, ya bagus. Otak kita nih. Jadi panjenengan mendengar saya ini, saya ngomong, itu bukan karena suara saya bukan. Tapi getaran gelombang yang kemudian mengantarkan suara saya itu ke panjenengan yang direfleksikan oleh otak. Kalau otaknya tidak nyampe suara saya. Nah, saya itu. Walaupun saya ngomong sak banter-banter, otak panjenengan tidak di sini, tidak nyampe suara saya. Nah, saya itu nih. Maka segala sesuatu itu tergantung persepsi otak kita. Nah, kalau dibuat healing, nah itu jadi fresh. Famsu ya jalan-jalan lah. Wa kulu mir rizki, dan ya kuliner, cari apa yang enak, tapi sesuai dengan ojo gaya-gaya. Terkadang anapun itu tampilannya gaya, nicis, tapi tiba-tiba dompetnya menjerit. Ojo. Kan terkadang nih masih henom itu kan tampilannya luar biasa. Luar biasa gitu, rambutnya diklimis. Pokoknya nicis lah. Tapi waktu nih bayar, koncone sing bayari. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita sudah bisa melewati tahun 2020 nih dengan segala romantikanya, dengan segala ceritanya. Tapi bagaimanapun itu, ya memang begitulah keadaannya. Kata Rabi'ah Al-Adawiyah, beliau mengatakan di antara salah satu ungkapan terkenalnya, beliau mengatakan, innama antal ayyam, fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du. Innama antal ayyam, kamu itu tidak ubahnya hari-hari, ma'dudatun, yang sudah ditentukan. Fa idza dhahaba yaumun dhahaba ba'du, apabila satu hari sudah berlalu dari dirimu, maka sebagian darimu juga menghilang. Jadi kita ini bagi beliau adalah hari-hari yang akan terus berjalan, berlalu sampai kemudian berhenti, habis. Apabila itu berlalu, maka berlalu juga dari diri kita. Yang awalnya kuat, seiring berlalunya hari, kekuatan makin berkurang. Nggih toh? Awalnya seger, bugar, gagah, kaya opo wae pengen diaploi cangkek kuat. Akhirnya seiring berlalunya hari, kekuatan makin berkurang, makin memudar. Yang awalnya mata sehat-sehat saja, seiring berjalannya hari juga kekuatan daya lihatnya makin berkurang. Sudah pakai kaca, wah itu tanda itu. Ya itulah kita. Yuqallibullahu al-laila wan-nahar. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Dalam surah An-Nur, insyaallah ayatnya 44. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yuqallibullahu al-laila, Allah lah yang membolakkan malam dan siang silih berganti.
siang, malam, siang lagi, malam lagi, sedih, senang, sedih lagi, tua, tidak muda lagi, tidak muda lagi. Saya kasihan yang sudah tua-tua. Saya alhamdulillah masih, saya tidak enak ke beliau. Allah. Jadi pasti berlalu dan pasti kembali. Jangan dikira kalau sudah tua tidak kembali, pasti kembali. Dalam Al-Hajj, dalam surah Al-Hajj, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minkum man yutawaffa wa minkum may yuraddu ila arzalil umur." Jadi ketika brojol dari rahim ibu kita, seorang manusia, ada kalanya dia hidupnya 1 hari, ada kalanya 1 minggu, ada kalanya 1 bulan, ada kalanya 1 tahun, ada kalanya bertahun, dan alhamdulillah kita sudah bertahun. Sampun bosan boten? Dereng? Wah. Masih pengen hidup terus? Sampai kapan? Sampai sesuai dengan masanya. Alhamdulillah. Artinya begini, ketika kita sudah pada usia tertentu, maka akan terus kembali. Waktu bayi kita timik-timik, berangkang, arep melaku tunak-tunuk, ini sama. Kembali lagi. Tidak mau kembali. Ya kembali. Wa minkum may yuraddu ila arzalil umur. Orang yang pasti akan dikembalikan pada awal dia umur, waktu dia brojol dari rahim ibunya, sampai ndak kuat ngangkat awak, menginang ini, nggih mboten. Wong isoni obah miring dan miring kanan, miring kiri dan telentang. Jadi 3 keadaan itu. Waktu baik kan ngoten. Miring kanan, seneng, nggih mboten. Kita seneng tuh kalau melihat bayi itu kan seneng. Ayo. Alhamdulillah sudah miring. Coba kita melihat orang tua kita, seneng mboten? Seneng apa senep? Wong tuwa kok randang ente-ente. Kesel lah boleh merawat. Masya Allah, tidak boleh begitu. Ingat waktu kita masih bayi dulu. Bayangkan itu adalah bayi kita. Amin Allahumma amin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan tahun 2025 itu benar-benar sudah berlalu dari kita. Dan sudah ada dan banyak yang hilang dari kita. Mungkin barangkali banyak cita-cita yang belum kita terrealisasi. Banyak keinginan-keinginan duniawi yang belum kita tercapai. Ya, tidak apa-apa, jangan sedih. Di antara sabda Nabi, hiduplah di dunia itu seakan-akan hidup selamanya. Ish di dunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Ya anggap saja besok masih ada waktu. Anggap saja bulan depan masih ada peluang. Ya anggap saja bulan depan masih tahun depan masih ada peluang. Berarti tahun 2020 tuh kok suwi nih kan. Boten suwi. Insyaallah kalau sambil lalu juga sampai. Kata Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengatakan
La tuhawil antas taslim. Jangan mencoba untuk menyerah. Terus berusaha. La tastaslim lituhawil. Jangan menyerah untuk senantiasa selalu mencoba. Terus saja berusaha, terus saja dicoba, dan Allah itu melihat bagaimana kerasnya usaha yang kita lakukan sambil hati kita senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan kemudian kita memperbandingkan diri dengan orang lain. Karena setiap orang itu sudah ada porsinya nopo masing-masing. Tidak benar kalau kita memperbandingkan dengan orang lain. Yang paling benar perbandingan diri kita adalah dengan siapa? Dengan diri kita sendiri. Itu yang paling benar. Yang kemarin pencapaiannya sudah di mana? Dengan minggu yang kemarin. Bulan kemarin pencapaiannya bagaimana dengan bulan yang kemarin? Tahun kemarin pencapaiannya seperti apa dengan tahun yang akan datang? Jadi itu yang benar. Kenapa demikian? Karena setiap orang itu sudah dipersiapkan takdirnya oleh Allah masing-masing. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengilustrasikannya itu bukan dengan orang lain, tapi dengan situasi dan kondisi serta momentum yang dimiliki setiap orang. Beliau mengatakan, man khana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa rabihun. Barang siapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin, maka dia orang yang beruntung. Jadi tidak mengatakan beliau, barang siapa si Ahmad lebih baik dari si B, maka si Ahmad orang yang beruntung, boten. Tapi barang siapa seseorang yang hari ini itu lebih baik dari dia sendiri dari kondisi kemarin, maka dia adalah orang yang beruntung. Artinya dia orang yang berhasil dalam hal nopo kemawon yang dianggap itu suatu kebaikan dalam kategori agama. Misalkan hari ini kita bisa menafkahi keluarga 10.000, besoknya bisa menafkahi keluarga 15.000. Itu adalah kebaikan. Itu adalah uang atau bentuk yang lain. Barang siapa mampu kita berdiri seperti itu, maka kita tiap hari, tiap bulan, tahun adalah orang yang senantiasa ada progresivitasnya. Grafiknya senantiasa meningkat. Dan itu adalah keuntungan atau dengan kata lain kesuksesan bagi kehidupan kita. Wa man kana yaumuhu sawa'un min amsihi fahuwa maghbun. Kata baginda sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang hari ini itu sama saja dengan hari kemarin, ya sama. Hari ini 5.000. Hari kemarin 1.000. Hari ini. Hari kemarin atau tahun kemarin hanya bisa misalnya ibadahnya itu sholat wajibnya saja. Kemudian tahun ini hanya sholat wajibnya saja. Jadi sama saja. Atau yang tahun kemarin hanya bisa beli sepeda ontel, tahun ini ia punyanya senilai sepeda ontel saja. Itu namanya merugi. Artinya apa? Tidak ada peningkatan. Uripe mungkui. Tidak ini perubahan nih. Uripe monoton. Bosan apa bosan? Bosan. Monoton itu bosan, membosankan, jenuh monoton itu. Tapi jangan pada suami dan
istri. Jangan. Jangan sampai itu. Butuhe eninge dinikmati wis, disyukuri walaupun itu menonton, bosen, jenuh, ambune ya kuwi, rupane ya kuwi, mana saya elek. Tapi yang satu itu jangan. Yang satu itu jangan. Kalau yang lainnya monggo ditingkatkan. Monggo. Jadi, jangan nambah. Bahaya. Jadi kalau hal itu menonton enggak ada peningkatan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maghbun. Kita orang yang merugi. Enggak ada peningkatannya. Stagnan pada posisi itu. Kalau kerja enggak ada karirnya. Nah, kalau saya nyinggung karir enggak ada pada saya sendiri. Enggak punya karir soalnya. Jadi jenjangnya itu sudah enggak ada. Itu rugi. Maka setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, ini anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, harus ada perubahannya harus ada, peningkatannya harus ada, biar tidak dikatakan seorang hamba yang rugi, biar masuk pada kategori hamba yang beruntung. Yang nomor satu tadi. Maka yaumuhu khairan min amsihi fahuwa robihun. Jadi kalau tiap hari, tiap minggu, tiap bulan, tahun ada senantiasa peningkatannya, maka itu adalah orang yang beruntung, baik hal duniawi maupun yang ukhrawi. Tapi yang duniawinya harus dengan yang halal. Butuhe angin halal orang ningkat pendapatanku wis tak cukup, butuhe eneng. Wah niku ruwet nih. Ndak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Kemudian kata Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man kana yaumuhu syarran min amsihi fahuwa mal'un." Dan barang siapa yang hari kemarin pada hari ini itu lebih buruk dari hari kemarin, maka itu adalah orang yang bangkrut, orang yang buruk atau bahkan terlaknat dalam kehidupannya. Kenapa demikian? Karena dia rugi terus, bertahan saja ndak, malah boncos. Bukan keuntungan yang dia dapatkan, tapi rugi. Bagaimana panjenengan bayangkan? Nih, berdagang misalnya, berusaha misalnya, bisnis misalnya, pengusaha rugi terus. Bangkrut napa boten bangkrut? Bangkrut. Nek wong bangkrut niku mudah nesu. Jangan coba mengganggu, Pak, orang-orang yang bermasalah itu. Orang-orang yang ruwet itu, ojo sampean nyopoi bahaya. Nyopo mawon bahaya nih. Ketika orang dalam kondisi ruwet, karena dia sensitif, saestu niku. Jangan-jangan sampean nyopo dikirane ngice. Nyopo, kuwi ngerti yen aku wis bangkrut tak sawat kuwi. Maka dia hidupnya itu menjadi tidak nyaman sama sekali. Makanya dalam penggunaan katanya itu dikatakan sebagai mal'un, terlaknat. Terlaknat bagaimana? Ya hidupnya terlaknat. Nang dindi wis ra nyaman, nang dindi wis gampang tersinggung, nang dindi gampang nesu. Bahkan nek ora sabar bojone, itu jadi korban keganasannya. Oleh karenanya, maka usahakan kita ini memperbandingkan diri dengan diri kita sendiri, bagaimana semestinya hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun 2026 ini, monggo kita berusaha jauh lebih baik. Dalam hal apapun, khususnya terkait urusan dengan ukhrawi kita. Karena yang benar-benar milik kita itu adalah nilai-nilai ukhrawi kita.
Kalau dunia itu hanya semu saja, kalau dunia itu hanya fasilitas saja untuk mengumpulkan pundi-pundi ukhrawi kita. Karena bagaimanapun dunia itu tidak pernah kita genggam. Yang betul-betul kita miliki adalah ukhrawi kita. Rumah kita 100 tahun lagi belum tentu menjadi milik kita, milik anak kita, anak cucu kita, belum tentu. Entah siapa nanti rumah kita milik siapa. Yang betul-betul menjadi milik kita adalah nilai-nilai ukhrawi kita. Maka jangan terlalulah dalam hal urusan dunia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mudah-mudahan membawa barokah untuk kita semua, tetap istiqomah dalam kebaikan. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah.
وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته